Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang perekonomian Indonesia dari sebelum periode penjajahan sampai masa Indonesia merdeka. Yang pertama, kita masuk ke era sebelum penjajahan bangsa-bangsa Eropa, yaitu kawasan perdagangan Nusantara. Kita sebut istilah Indonesia ketika itu kita sebut dengan istilah Nusantara ya, karena Indonesia belum dikenal. Sebelum kedatangan orang Eropa, Nusantara itu bukan kawasan yang tertutup. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu memang wilayah yang terbuka, diapit oleh dua samudra besar dan menjadi salah satu jalur internasional yang menghubungkan dunia timur, yaitu Cina, Jepang, Korea, menuju ke dunia barat, India, Arab, dan Eropa. Pintu gerbang antara dunia barat dan dunia timur itu ada di Nusantara, terutama Selat Malaka. Maka posisi Nusantara ini menjadi posisi yang sangat strategis dari dulu sampai hari ini. Selain itu, kawasan Nusantara itu tidak bisa menjadi kawasan yang tertutup karena masyarakat Nusantara itu juga berdagang dengan banyak bangsa untuk survive. Dengan Jepang, dengan Cina, dengan India, mereka selalu berinteraksi dengan bangsa-bangsa itu. Sehingga kawasannya juga tidak bisa tertutup. Ini dari faktor ekonomi. Kemudian, masyarakat Nusantara itu juga berperan sebagai pedagang perantara. Pedagang perantara itu artinya adalah pedagang yang memanfaatkan traffic atau arus dari para pedagang-pedagang besar dari Cina, India, dan Arab. Kita yang ada di Nusantara ini berdagang sebagai pedagang perantara dengan memanfaatkan keramaian dari interaksi antar bangsa-bangsa itu. Sehingga masyarakat Nusantara sebelum penjajahan Eropa ya, kita memang tidak memiliki tradisi berdagang dalam skala global. Kita berdagang ke luar negeri, ke luar Nusantara iya, ke Cina iya, ke India iya, tetapi tidak menjadi satu tradisi yang kolektif. Seperti halnya di Cina yang memiliki tradisi kuat dalam perdagangan itu, atau India atau juga Arab. Sehingga kita lebih berperan sebagai pedagang perantara. Kemudian, di kawasan Nusantara ini tumbuh dua pusat perdagangan yang cukup ramai. Yang pertama adalah Selat Malaka, karena sebagai entry port ya, sebagai pintu gerbang antara dunia timur dengan dunia barat, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, yang kedua adalah Laut Jawa. Laut Jawa ini sangat ramai karena menghubungkan antara Nusantara bagian timur dengan Nusantara bagian barat ataupun juga sebaliknya. Jadi barang-barang dagangan dari Indonesia Timur itu kemudian dijual ke Nusantara bagian barat. Seperti cengkeh, kemudian pala dari Maluku ditukar dengan lada dari Sumatera atau ditukar dengan beras dari Jawa. Maka di pesisir utara Pulau Jawa itu muncul pelabuhan-pelabuhan besar, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Jepara, Cirebon, di Banten, begitu. Jadi Laut Jawa ini mayoritas atau didominasi oleh pedagang-pedagang dari lokal Nusantara sendiri. Sementara kalau Malaka itu menjadi jalur internasional pada waktu itu. Selanjutnya, perdagangan atau garis miring pertukaran antar kawasan ini tadi menyebabkan munculnya spesialisasi dalam perdagangan. Spesialisasi itu artinya komoditas A itu khas dari wilayah A. Komoditas B khas dari wilayah B. Seperti tadi saya sampaikan, lada dari Maluku, cengkeh pala dari Maluku atau lada dari Sumatera. Kemudian Jawa ada beras dan sebagainya dan sebagainya. Di sini kita coba melihat data bahwa
spesialisasi yang terjadi pada waktu itu adalah kapas, kain, dan bahan pokok itu dari Jawa seperti beras, garam, ikan kering, biji-bijian itu diangkut ke pelabuhan Sunda, kemudian dibawa ke Sumatera Timur, ditukar dengan pedagang Cina dan India yang membawa produk sutra, kain katun, porselen, ditukar dengan yang dari Maluku, cengkeh, pala, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah di Sumatera tidak ada beras? Ya ada, tetapi tidak diproduksi dalam skala besar seperti halnya di Jawa. Apakah di Jawa tidak ada lada? Ya ada juga, tetapi tidak diproduksi dalam skala besar seperti yang ada di Sumatera. Nah, maka dari itu pertukaran-pertukaran ini tadi yang menyebabkan jalur laut itu sangat ramai pada waktu itu. Kemudian, perdagangan ini pada awalnya itu tentu menggunakan sistem barter ya. Ditukar barang A ditukar dengan barang B ditukar dengan barang C, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu kan tidak efektif. Tidak efektif sehingga muncullah di sana konsep monetisasi. Monetisasi ini adalah munculnya monetisasi ya, yaitu penggunaan uang sebagai alat tukar. Monetisasi ini pada masa kuno itu tidak ada satu standar mata uang di Nusantara. Tidak seperti halnya sekarang ada rupiah di Indonesia, ada ringgit Malaysia, ada dolar Singapura, ada yuan dari Cina, ada rupiah dari India, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada satu standar mata uang di Nusantara, sehingga semua jenis mata uang itu diterima selama bahannya itu sesuai dengan bahan mata uang yang umumnya beredar pada waktu itu. Secara umum ada dua jenis mata uang yang paling banyak beredar, yaitu yang pertama ada uang tembaga, itu yang berasal dari Cina, Belanda, India, dan yang lain-lain. Dan yang kedua ada uang jenis perak, berasal dari perak, yang dari Eropa biasanya ya, Eropa dan Arab. Belanda, Meksiko, Spanyol, Arab, itu uang perak kebanyakan berasal dari sana. Kemudian uang tembaga itu yang paling banyak beredar dan paling banyak ditemukan di Indonesia, yang jenisnya itu adalah picis dari Cina. Uang picis ini bisa kita lihat gambarnya di sebelah kanan itu adalah jenis uang picis dari Cina yang digunakan sebagai alat tukar pada masyarakat Nusantara kuno. Pada abad ke-17 itu diperkirakan, hasil studi menunjukkan bahwa ada 800 juta uang picis di Nusantara. Ini menunjukkan bahwasanya pada abad ke-17 perdagangan di Nusantara itu sudah sangat ramai. Sudah cukup ramai ya pada waktu itu. Dan masyarakat kita juga sudah mengenal uang as a money. Ya, bukan currency. Jadi yang dikenal ketika itu adalah uang, bukan mata uang. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi perbedaan antara money dengan currency.